Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Modular Prefabricate Concrete. Perkenalkan, nama saya Kristabel Kurnia Giling, NIM 2401267, kelas 3C KBG, Prodi Konstruksi Bangunan Gedung. Definisi, modular prefabricate concrete adalah sistem bangunan yang terdiri dari unit-unit beton pracetak berbentuk modul, misalnya dinding, lantai, kolom, balok, atau ruang utuh, yang dibuat di pabrik dengan kualitas terkontrol, kemudian diangkut dan dirakit di lokasi proyek untuk membentuk struktur akhir. Ciri-ciri utama, yang pertama modular. Komponen dibuat dalam ukuran dan bentuk tertentu yang bisa saling terhubung seperti blok bangunan. Yang kedua, prefabricate. Seluruh atau sebagian elemen dibuat di luar lokasi proyek, biasanya dibuat di pabrik. Yang ketiga, concrete base. Bahan utama yang digunakan adalah beton, yaitu beton bertulang dan beton prategang. Dan yang terakhir, assembly system. Proses di lapangan lebih fokus pada perakitan dan penyambungan antar modul daripada pengecoran beton baru. Keuntungan, yang pertama, waktu konstruksi di lapangan lebih singkat. Yang kedua, kualitas beton lebih terkontrol karena dibuat di pabrik. Yang ketiga, minim limbah dan gangguan di lokasi proyek. Dan yang terakhir, cocok untuk pembangunan massal, apartemen, perumahan, sekolah, dan rumah sakit. Kita masuk pada masalah yang ingin diselesaikan oleh teknologi modular prefabricate concrete. Yang pertama, waktu pembangunan yang lama. Yang kedua, kualitas beton yang tidak konsisten. Yang ketiga, kekurangan tenaga kerja terampil di lapangan. Yang keempat, gangguan akibat kondisi cuaca. Yang kelima, pemborosan material dan limbah konstruksi. Yang keenam, biaya proyek yang membengkak akibat keterlambatan. Dan yang terakhir, keterbatasan ruang kerja di area padat. Teknologi modular prefabricate concrete bertujuan untuk mengatasi masalah efisiensi waktu, mutu konstruksi, keterbatasan tenaga kerja, dan pengendalian biaya dalam industri bangunan. Kita masuk pada jenis proyek infrastruktur yang cocok untuk prefabrikasi. Yang pertama, perumahan massal. Pembangunan perumahan skala besar dengan desain seragam dapat dipercepat dengan menggunakan modul bangunan yang diproduksi secara massal. Yang kedua, gedung perkantoran. Bangunan komersial dengan desain standar seperti gedung perkantoran sangat cocok untuk modular. Pembangunan dapat dilakukan dalam waktu lebih singkat dengan kualitas yang tetap terjaga. Dan yang terakhir, infrastruktur transportasi. Pembangunan jalan tol dan jembatan juga dapat memanfaatkan modul beton atau baja untuk mempercepat proses konstruksi dan mengurangi gangguan pada lalu lintas. Kita masuk pada tantangan dan solusi dalam konstruksi modular. Konstruksi modular menghadapi berbagai tantangan yang perlu dihadapi untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan proyek. Kita masuk pada tantangan. Yang pertama, pengelolaan proyek dan koordinasi yang efektif dalam konstruksi modular. Kerjasama yang baik antar berbagai pihak terlihat sangat penting untuk memastikan setiap langkah konstruksi berjalan dengan baik. Yang kedua, pemastian kualitas dan standarisasi yang tinggi juga menjadi tantangan yang perlu diatasi dalam membangun bangunan modular. Penting untuk memastikan bahwa semua komponen diproduksi dengan kualitas yang konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini memerlukan penggunaan bahan berkualitas dan proses produksi yang terstandar. Yang ketiga, penyesuaian dengan regulasi lokal juga merupakan hal yang penting dalam konstruksi modular.
Setiap daerah atau negara memiliki peraturan konstruksi dan regulasi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam pembangunan bangunan modular, perlu memperhatikan semua persyaratan hukum dan aturan setempat untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan. Kita masuk pada solusi. Yang pertama, dalam pengelolaan proyek dan koordinasi, penggunaan software manajemen proyek konstruksi dapat membantu mengoptimalkan efisiensi dan merapikan alur kerja. Adanya komunikasi yang efektif antar tim, proyek dapat pemangku kepentingan juga sangat penting. Yang kedua, dalam pemastian kualitas dan standarisasi. Teknologi seperti penggunaan BIM, Building Information Modeling, dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan semua proses produksi. Ini akan memastikan bahwa semua komponen memenuhi standar yang ditetapkan sebelum dipasang. Dan yang terakhir, penyesuaian dengan regulasi lokal dapat diselesaikan dengan melakukan konsultasi dengan pihak berwenang setempat dan memastikan bahwa semua izin dan persyaratan hukum terpenuhi. Contoh konstruksi nyata. Yang pertama, Wisma Atlet yang ada di Jakarta. Selain salah satu contoh utama dibangun dengan modul prefabrikasi dengan beton dengan fasilitas karantina selama pandemi COVID-19 memungkinkan perakitan cepat di lokasi. Yang kedua, apartemen Brands Mega Kuningan yang ada di Jakarta. Pembangunan apartemen di Jakarta berhasil menghemat waktu konstruksi dan mengurangi limbah dengan memanfaatkan modul prefabrikasi. Yang ketiga, Kertajati Airport yang ada di Majalengka menggunakan metode prefabrikasi termasuk modul beton untuk komponen struktural bangunan utama bandara. Dan yang terakhir, Rumah Sakit Premier yang ada di Surabaya. Proyek ini menunjukkan bagaimana modul beton prefabrikasi dapat mempercepat pembangunan rumah sakit untuk melayani masyarakat. Ini adalah referensi.